cinta apa di apa benci tapi itu sama ada dusta di antara kita. Kalau dulu itu saya membela petani singkong itu sudah lagu Citata, saya bilang sakitnya di sini, betul kan? Betul kan? Sakit betul rasanya. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Bersama saya Virginia Swastika dan inilah Breaking News selengkapnya. Harga singkong anjlok, DPRD Lampung gelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan. Anggota DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan puluhan perusahaan singkong di Lampung dan pemerintah Provinsi Lampung atau Pemprov dalam hal ini membahas anjloknya harga singkong di Lampung. RDP digelar di ruang rapat Komisi DPRD Lampung pada Senin 16 Desember 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat diketahui dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Lampung, Ahmad Basuki. Dalam RDP kali ini, sejumlah anggota DPRD Lampung, salah satunya Budi Condrowati, menyampaikan keluhan masyarakat di dapilnya yang mengeluhkan harga singkong sebesar Rp900 per kilogram. Dalam kesempatan itu pula, Condro kembali menyoroti pernyataan PJ Gubernur Lampung yang mengembalikan harga singkong ke tahun 2021 dari harga Rp6.000-an per liter menjadi Rp5.000-an per liter. Ia pun berharap rapat ini bisa menemukan solusi terkait dengan masalah tersebut. Tadi sudah segala jangan diterima. Ini kami siap sosialisasi. Saya proses di bawah kasetan dengan potongan yang berbeda, sedikit saja berbeda. Karena ada takaran air dan takaran bensinnya berbeda. Masalah harga singkong tidak ada pernah mengatur. Dia bergerak sejalan dengan bisnis luar, belum ada. Kalau yang namanya kelapa sawit, pernah ada aturan rapat. Kami beberapa kali memang rapat, bahkan kami pun pernah rapat sampai ke dirjen persoalan masalah harga ini. Harga singkong Pak itu berbasi. Kami berbeda, minat tadi beda-beda kayak kami. Kami juga menghadapi persoalan. Pabrik kami Lampung Tengah, betul kami tidak singkong di Lampung Tengah. Bisa kami ambil jauh di sana. Persaingan harga berbeda-beda. Baik Tribuners, terkait dengan rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD Lampung terkait dengan anjloknya harga singkong, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung yakni Rio Purnama. Rio, silakan laporannya. Baik, hari ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung. Hari ini Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah Provinsi Lampung yang kali ini dihadiri oleh Dinas Pertanian dan juga puluhan perwakilan dari perusahaan singkong yang ada di Provinsi Lampung. Terpantau ada perusahaan PW dan juga Sungai Budi dan sejumlah perusahaan lainnya. Dalam rapat kali ini berlangsung dengan cukup hangat ya suasananya, karena memang rapat yang digelar sejak pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini tepatnya pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat, rapat belum menemukan titik temu terkait harga singkong itu sendiri. Sejumlah anggota DPRD ini menyampaikan keluhan yang mereka terima dari masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya petani singkong terkait harga yang ditetapkan yakni senilai Rp900 per kilogram singkong. Dalam kesempatan ini, seluruh anggota DPRD meminta terhadap perusahaan atau yang hadir dalam RDP ini untuk menaikkan harga minimal Rp1.500 per kilogram dengan potongan sebesar 15%.
Namun berdasarkan rapat yang telah berlangsung, pihak perusahaan merasa keberatan dengan harga sedemikian lantaran karena harga jual pengolahan singkong yang telah menjadi sagu ini hanya sekitar Rp 6.000 per kilogram. Maka hingga saat ini sidang RDP rapat dengar pendapat oleh Komisi 2 dan sejumlah perusahaan masih dipending. Sejumlah perusahaan diminta untuk diskusi atas keberatannya dan juga mencari solusi dengan angka yang rasional dan dapat diterima oleh petani di Provinsi Lampung. Seperti itu rekan Tika. Baik, Tribuners, terima kasih untuk Rio atas laporannya terkait dengan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Lampung perihal anjloknya harga singkong di Lampung. Kebetulan kita berdua ini sama-sama mengurusi hal yang sama. Tadi dalam jabatan kami, Pak Abeng Direktur, saya juga Direktur, jadi sama-sama. Artinya dalam hal ini saya menyampaikan atas Pak Abeng, terima kasih, bahwa perusahaan sesungguhnya senang sekali apabila harga ini mahal dan terjangkau, artinya tidak kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual itu sama-sama menguntungkan. Kami dari perusahaan Sungai Budi Group dalam hal ini Budi Sweets Sweetener di dalam produksi tapioka ini dari tahun 60-an, artinya bukan baru kemarin. Dan beberapa tahun ini memang kami juga pernah membeli dengan harga 1.300, tapi saat ini kami beli 1.050 sampai 1.100. Memang dalam kenyataannya bahwa bukan kami ini membela diri, tetapi singkong itu seperti water ukurannya. Jadi ada memang hanya 5 sampai 6 bulan. Kemudian di dalam musim hujan ini ada lagi kotorannya, sehingga tidak bersih. Itu sudah membuat bagi suatu beratnya tambahan singkong, dan seperti Ibu sampaikan tadi juga ada bonggol. Nah, itu yang mempengaruhi terhadap apaksi. Padahal sesungguhnya ketentuan pemerintah itu Rp900 per kilogram, maksimal 15% apaksi. Kami juga sangat senang kalau menjalankan seperti itu, karena apa? Yang mau dimaklumi bahwa apabila singkong itu dengan umur atau usia yang 9 sampai 10 bulan dengan rapasi 15%, itu kalau usia 10 bulan itu bisa dikatakan rendemennya tapioka itu 25%. Artinya itu bisa 4 kg singkong menjadi 1 kg tapioka. Sementara harga tapioka sekarang ini kami jual itu 6.800 dikurangi PPN, katakanlah. Kalau kami membayar PPN, ada mungkin beberapa tekanan kita ya yang nggak bayar PPN. Kalau kami seluruhnya bukan PPN. Jadi kalau 6.800 dikurangi PPN 10% aja, tinggal saya tulis itu tadi jatuhnya 6.120. Kata 6.120, kalau misalnya singkong itu kita beli harga 1.100, katakan 1.000 saja, 1.000 kali 4.000 ditambah biaya proses produksi untuk 1 kg tapioka, pabrikan itu sekitar lebih kurang nggak saja 1.500, jadi 5.500 plus lain-lainnya, misalnya pajak perusahaan dan lain-lain, masih artinya masih visible artinya. Jadi artinya kalau dengan harga 1.100 yang kami nyatakan beli sekarang ini dengan singkong kualitasnya namanya dicabut itu 10 bulan atau 9 bulan dengan kualitas kasesa katakanlah, itu kita satu kilo tapioka itu hanya membutuhkan 4 kilo, artinya 4 kilo 4.000 ditambah biaya proses 1.500, 5.500 ditambah lain-lain, kita masih masuk karena harga tapioka kami jual sekitar 6.000-an kan begitu.
Tapi kalau dalam kondisi yang sekarang ini dengan 5-6 bulan itu hanya kadar acinya sekitar 17-18% ya, 23%. Itu bisa 1 kilogram kopi itu membutuhkan 6 kilogram singkong. Jadi 6 kilogram singkong ya. Nah, jadi iya itu yang kadar acinya 18% ya. Nah, jadi di sini tentu kita harus menghitung. Nah, jadi pada saat ini kami masih tetap bertahan di pabrik-pabrik kami, di mana dari 18 pabrik kami setiap hari masih bisa menampung, dan kami dalam kondisi harga naik, harga turun, tetap kami mau beli. Tidak pernah kami menyatakan bahwa tutup pabrik, tidak pernah. Nah, kalau ke pabrik yang lain ya, tapi kalau dari Sungai Budiku tidak pernah tutup. Terus kemudian juga saat ini pun mau beli masih 1.100 dengan refaksi 15%. Kalau itu yang bagus, bahkan ada yang di bawah itu. Tetapi ada juga maksimal kita masih antara 17-20% saat ini kita memotong refaksi. Itu kenyataan di lapangan. Jadi mungkin mohon dimaklumi kondisi saat ini yang apa adanya itu tadi yang saya sampaikan. Membeli masih 1.100, refaksi 17-20%, dan kalau yang mengenai singkong 6 bulan tidak harus ditolak, kami kelihatannya agak riskan ya, karena pasti terjadi unjuk rasa besar-besaran. Karena kami menolak nggak mungkin berani, karena memang sudah ya seperti itu sistemnya di sana begitu. Jadi mungkin mau dimaklumi. Mungkin dari rekan saya yang lain dapat menambahkan. Terima kasih Bapak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Iskandar dari mewakili PT Syariah Agro Madoka. Pengusaha tapioka ini bisa tahu, pemerintahnya bisa tahu. Itu dulu pertama poinnya. Jadi keluhan yang di perindustrian itu disampaikan, asosiasinya dikompakkan, itu poin utama. Kedua, untuk dinas pertanian, harga. Dinas pertanian ini belum memasukkan singkong dalam komoditas pangan. Ya, jadi hanya masuk di dalam tanaman yang dipakai untuk industri. Makanya dikenakan PPN, PPH. Nah, tidak ada aturan karena belum disubsidi. Nah, kalau misalnya dari pabriknya pengen singkong bermutu, singkong itu pasti harus dipupuk, Pak. Sudah dianalisa sama dinas pertanian, ya kan, Pak Bani ya, dia memakan unsur hara. Jadi itulah tugas kita kembalikan lagi. Tapi sudah itu bagian dari sustainable, ya kan? Ada keberlanjutan karena ada keuntungan. Yang kita bahas sekarang, kita menentukan berapa harga yang cocok hari ini. Kisi-kisinya bagaimana, betul kan? Jangan ada hengki-pengki lagi, sama ada cinta benci tapir itu sama ada dusta di antara kita. Kalau dulu itu saya membela petani singkong itu sudah lagu Citata, saya bilang sakitnya di sini, betul kan? Betul kan? Sakit betul rasanya. Karena waktu itu saya rugi. Kalau ditanya rugi Pak, saya lebih banyak rugi dari modal. Jadi agen singkong rugi 500 juta. Petani rugi lebih besar lagi. Pegang pabrik saya untung Pak. Disampaikan oleh beliau bahwa harga singkong itu fluktuatif. Jadi kita bukan kemudian mau ketika hari ini teman-teman DPRD mengundang pemerintah, pihak eksekutif dengan pengusaha, kemudian menjadi ketika ada kesepakatan baru kemudian kita menjadi tidak komitmen, tidak ya, kita perlu garis bawahi ini juga bagian komitmen kita memperjuangkan nasib masyarakat. Jadi kalaupun kemudian, ini kan tadi di awal sekali rapat kita, ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab juga oleh teman-teman eksekutif. Kenapa kok Pak PJ dengan teman-teman pengusaha bersepakat dengan harga 900 itu, apa yang menjadi canggalannya itu pun tidak bisa dijelaskan secara reasonable gitu ya. Apa gitu. Kenapa kok 900?
pada saatnya kemudian bergulir rapat ini, teman-teman dari BW menyampaikan harganya 1.100. Nah ini apakah kembali tambah? Jadi tambah bingung lagi loh, gimana kemarin ini kesepakatan 900 padahal harga sudah 1.100 yang ini, dan itu masih belum berpihak kepada masyarakat petani kita. Jadi Pak Ketua, teman-teman kita juga memang harus, kita kan di sini tidak hanya pada berpijak pada kepentingan petani saja, tapi juga apa yang menjadi persoalan dari teman-teman pengusaha, persoalan impor dan lain sebagainya. Barangnya ini nanti akan bertanggung jawab kan untuk bagaimana kemudian menstabilisasi sehingga para pengusaha singkong di Lampung ini juga tidak mengalami persoalan yang kemudian berakibat terhadap anjloknya harga singkong. Saya pikir kehadiran beliau di sini juga bagian dari komitmen pemerintah untuk itu. Nah, kita sekali lagi di sini ingin, kalau teman harga 1.100 ini kan sebenarnya sudah berjalan kan berarti, ya teman-teman BW tadi kan sudah sampaikan 1.100. Bahwa kemudian kondisi di lapangan ada yang beda dan sebagainya, itu hal yang harus kita carikan solusi. Jadi kalau tawaran kita 1.500 untuk harga eceran, ya harga eceran terendah tadi, yang diinginkan oleh petani itu 1.500, itu harga terendahnya, harga eceran terendahnya 1.500. Apakah kemudian teman-teman pengusaha ini kita cari jalan tengah nih, dari 1.500 yang diinginkan petani dengan potongan 15%, seberapa bisa direalisasikan, pemberatan atau tidak, pasti memberatkan kan, teman-teman akan ngomong begitu kan. Tapi kita cari jalannya, agar kemudian ini gimana, petani oke, pengusaha juga tidak berat. Mbak Contoh, selaku anggota Dewan, dia juga petani, dia terima solusi dulu. Berarti ini yang nggak di Dewan nggak ketemu ini, nggak ketemu. Yang diharapkan masyarakat, kalau nanti sudah timbul kesepakatan berapa harga minimal, itu yang diterima petani. Kalau nanti dari perusahaan masih insentif kepada pengepul, di luar itu jangan pengepul ini motong harga yang sudah disepakati. Nggak perlu ketemu ya. Yang namanya pengepul ini kan namanya memang pengen untuk sebesar-besarnya. Nah sudah itu ada lagi nih. Ini benar atau enggak ini? Katanya di samping potongan, setiap kali orang masuk itu timbang juga ngomong timbangan itu. Dia melakukan kilo sampai satu mobil sampai 100 kilo. Nah itu kita minta kepada dinas terkait, kalau bisa 3 bulan sekali adakan tes TELA itu, dan jangan diinformasikan bahwa kami hari ini berangkat tes. Wah ini repot ini. Dan kita minta setiap kali berangkat, kami juga di Dewan tolong dilibatkan supaya kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat. Nah hal ini bisa ketemu. Nah berapa kesepakatan harga minimal pada petani, dan itulah yang sampai petani. Jangan ada kurang-kurang lagi untuk jatah pengepul dan sebagainya. Jadi supaya clear, ya kan? Mungkin itu, terima kasih. Bapak-bapak Dewan sekalian, saya melihat ada 3 hal. Pertama, masalah kos Pak. Tadi Bapak cerita rata-rata dengan gambaran itu HPP petani Rp1.000 per kilo Pak, kurang lebihnya, gitu kan? Di kita juga dihitungan, tergantung dari rendemen tadi. Jadi dan juga ada harga pasar yang menentukan. Jadi ada keterbatasan. Nah, kita kan di sini mencari solusi Pak. Dari sisi petani, saya melihat mungkin ada solusi yang visible. Gimana HPP Rp1.000 itu pendekatannya supaya lebih rendah adalah meningkatkan produktivitas lahan panen. Katakanlah asumsi Rp1.000 dengan 25 ton. Kalau ini bisa ditingkatkan menjadi 30-35 ton, tentunya HPP-nya ini akan
berkurang tanpa mengurangi penghasilan petani. Justru per hektarnya petani akan memperoleh lebih, sehingga pada gilirannya angka ini akan mengangkat mendekati UMP misalnya. Dari sisi pabrikan, kita ada keterbatasan cost. Katakanlah Rp1.100 dengan asumsi 25% rendemen, itu 4.400 raw material cost. Saat ini rendemen nggak sampai 25%, jadi nggak 4:1. Mungkin yang terbaik 4,5:1. Sehingga dengan harga singkong itu kita beli 1.100, itu cost kita sudah Rp5.000 raw material cost. Dengan utama overhead bisa beli cukup, Pak. Biaya listrik kurang lebih 350 per kilo. Direct cost, labor cost itu Rp100 per kilo. Packaging Rp70 per kilo dan sebagainya. Ditambah ongkos, kurang lebih paling efisien overhead itu di luar margin 1.200. Sehingga kalau kita bicara cost of good manufacturing dengan biaya-biaya itu, HPP pabrik kurang lebih di atas 6.000, Pak, saat ini. Sehingga kita sulit untuk menjual tepung lebih mahal. Semakin mahal harga tepung karena biayanya tinggi, import pasti masuk, Pak. Siapa yang masuk import? Dari data BPS itu pengguna langsung tapioka, ABP. Mereka punya 5 pelanggan, 6 malah sekarang. 7, bila dari 1, 2, 3, 7. Rata-rata sebulan mereka perlu 35.000 sampai 40.000 ton. Dengan harga tapioka lokal kita tinggi, mereka nggak akan beli kita. Imbasnya apa? Pabrik tidak bisa menjual, akan menjadi stok mati. Kemudian juga tadi faktor konstat. Konstat itu salah satu produk yang bisa menggantikan fungsi tapioka. Selamat siang, Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Rapat yang hadir pada siang kali ini. Kami dari PT BPRD Lampung, mungkin dalam hal ini akan kami sampaikan melalui rekan kami Pak Agus Susanto. Terima kasih. Selamat siang. Yang jangka panjang kadang memang mohon maaf, kadang ada yang nakal juga, memang jangkanya panjang. Tetapi itu bukan alasan dari pihak pabrik untuk mempressure petani untuk harganya ditekan sedemikian rupa. Itu dari saya, dan untuk dari dinas terkait, tolong dinas ketahanan pangan ya Pak ya, tolong dicari solusinya. Jadi jangan sampai hanya petani itu melulu jual singkong mentah-mentah ke pabrik. Cari solusinya. Saya ingat di Lampung Timur ada yang dibuat keripik. Apa kriterianya dan bisa dibuat keripik? Karena Lampung ini penghasil terbesar di singkong ini di Lampung, penghasil terbesar seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi sama Pak Abed, saya minta agar ada kebijakan yang bisa diambil, yang bisa mensejahterakan masyarakat. Pihak perusahaan tidak merugi, tetapi petani juga diuntungkan. Terima kasih. Pabrik pasti rugi karena kadar hajinya rendah. Untuk itu pabrik harus jelas-jelasan saja. Di bawah 70. Sekarang saya sampaikan contoh, ini fakta yang ya. Ini uraian secara detail. Saya pernah di singkong, saya tahu anaknya mau kuliah, mau makan, harga singkong begini. Yang kita khawatirkan mereka jadi perampok, singkong tadi mudah segala macam. Jangan diterima. Titik, kami siap sosialisasi. Saya proses di kasetan dengan potongan yang berbeda, sedikit saja berbeda. Karena ada takaran air dan takaran bensinnya berbeda. Masalah harga singkong tidak ada yang pernah mengatur. Dia bergerak sejalan dengan bisnis luar, belum ada. Kalau yang namanya kelapa sawit, pernah ada aturan rapat. Kami beberapa kali memang rapat, bahkan kami pun pernah rapat sampai dirjen persoalan masalah harga ini. Harga singkong Pak itu berbasi. Kami berbeda, benar tadi beda ke kami. Kami juga menghadapi persoalan. Pabrik kami Lampung Tengah, betul kami di dalam singkong Lampung Tengah.
bisa kami ambil jawab di sana. Persaingan harga berbeda-beda. Kalau tadi dengan kasus tertentu tadi, ya mungkin hanya sekecil lah itu Pak ya. Ya, bisa saja kami menjual itu 1.500 kami beli. Tapi yang misalnya masalah 1.500 tapi potongan 40% itu kan kritik negatif. Pertanyaannya begini Pak, maaf, nama saya Tigo Fritona, ya sebentar lagi. Kenapa ketika masyarakat mengkomplain masalah harga, kenapa sepertinya semua menanggapinya? Kami persoalan kami juga pernah KPO kami laku. Siapa yang menanggapi kami? Harga impor 6.500 kami udah berapa? Oke, Thailand nggak impor ke sini. Kami produksinya jual ke misalnya luar negeri sana, ke Cina sana. Nggak mau lagi mereka ke Indonesia. Mau jual kemana lagi kami ini? Nah sekarang pernah nggak di kami ini bahwa perusahaan juga mengalami kesulitan mengenai jualannya? Kenapa? Jadi kalau misalnya hari ini kita sepakat 1.500, hitungan dari mana? Tadi sudah dikatakan tadi. Saya bisa kasih gambar nanti, mohon maaf, kalau boleh silakan dicek di pabrik kita. Singkong kita itu bukan lagi singkong namanya, sudah wortel. Ya, perlu. Bahkan pernah dari kementerian datang ke kantor saya layani. Bahkan saya dengan dirjen pertanian saya layani. Datanglah ke pabrik kita. Artinya begini Bu, ya mohonlah nanti untuk rapat kita ini mohon rapat itu harus bijak. Jangan sampai menimbulkan masalah juga. Adil itu kan tidak bersama. Ya, adil itu tidak bersama. Ini tidak sama-sama menyertakan ini. Pak Adil dengan saya itu juga. Loh, sekarang kan saya pernah katakan, biarkan semua itu mengalir seadanya, tapi penting. Penting sekarang apa yang kita bangun jangka panjang, jangka pendek ini Bu. Sekarang ini cuacanya tidak sesuai. Cuacanya tidak sesuai Pak. Ya, cuacanya tidak sesuai ini. Karena sekarang ini mereka mau tanam, untuk aja jatuh, jadi 5 bulan. Karena mereka langsung tahu nih. Karena kemarin mau tanam ternyata kemarau. Tanam pas sekarang ini, panen pas sekarang 5. Numpuk itu singkong itu sana itu. Lalu mau ngapain? Kedua, perusahaan itu bukan beli singkong, beli aci. Mau kecil pun dia wortel nggak apa-apa silakan. Acinya berapa? Kita ada regulasinya kok. Bahkan diumumkan. Mohon maaf ya, kalau pergi kunjungan pabrik kita ada potongan kita reaksi 16 sampai 19 sekian potongannya, sekian persen potongannya, yang 12 sampai sekian persen potongan sekian, tambah bobol, tambah ada potongannya. Dan kedua, tadi cuma 20 itu adalah untuk mengimbangi rendemen kami. Ini pabrik-pabrik ini Pak, berbeda-beda teknologinya nih. Bisa saja teknologi mereka itu 6 kilo singkong baru cetak satu tapioka. Bisa saja 4 kilo singkong 1 kilo tapioka. Beda-beda. Jadi makanya kami pun sesama kami tapioka ini ya kami seiring Pak. Seiring kami pun nggak mau terlalu pincang sekali. Misalnya kami 1.500, mereka 1.100 nggak boleh juga. Itu nanti berbahaya. Dan bahkan kami pun pernah Bapak catat nanti PTSPM pernah dipanggil yang namanya kalau tidak kemarin itu di siang saya mengenai persaingan. KPU saya pernah juga, saya pernah uraikan ini data. Ini data, kalau bantu kami juga usaha ini. Kami pernah pabrikan tutup ini. Gak bisa kami produksi juga. Ketiga, petani tadi saya pernah katanya, kalau seandainya dikirimnya nggak di bawah standar, tidak tahu Pak. Kita juga pengusaha Pak, cinta dengan petani Pak. Bahkan perusahaan kami pun selalu membangun kemitraan. Ya, kami pernah membangun kemitraan Pak. Gagal tadi, karena memang ada kesulitan juga di lapangan. Jadi maksud saya begini, kalau saya, karena kita rapat dengan gubernur, ya Pak ya, mari kita bicara kompak. Salam saya untuk ada salam kompak, komitmen, partisipasi dan kreatif. Komitmen apa yang disepakati, itu saja. Itu satu Pak. Itu dua, kreatif ngasih salam dan kemarin itu dari OKW. Kedepannya, di jangka panjangnya, perbaiki sistem manajemen tanaman singkong. Itu saja Pak. Kalau bisa 50 ton Pak karsesa. Thailand itu kabarnya 80 ton per hektar. Kalau kita cuma 25 ton benar, tidak ada apa-apa Pak. Tapi bagaimana 50 ton? Mari kita bangun bersama-sama. Kami pihak perusahaan siap membangun itu Pak. Siap kita bekerjasama bagaimana caranya supaya produksi kita pun bisa meningkat. 80 ton Pak. Saya yakin lah. Gak usah kita ribut masalah harganya. Bapak punya 80 ton, sudah makmur lah itu lumayan Pak. Jadi kedua, pupuk.
Jangan pernah bangga dengan subsidi. Sampai di lapangan Pak, unsurnya nggak sesuai Pak. Misalnya N 45%, sampai di lapangan cuma 10%, sama aja membok tanah, sia-sia juga. Jadi maksud saya, ya persoalan saya ini Pak, ini salah saya persoalan saya, ya. Saya bertemu juga sebagai ketua Pindo di Pulau Bawang dan Suci. Ini teman-teman saya juga, rekan-rekan saya, supaya kita sejalan ya. Kalau bisa, oke jangka pendeknya harga 1.100 yang mendapat oleh SPB, ya sudah cukup relevan lah itu Pak, 1.100 saat ini. Tapi nanti 2025, mari kita rapatkan lagi. Kita sama-sama rumuskan sama-sama. Kita rumuskan sama-sama. Petani kaya, pengusaha pun kaya, negara pun kaya. Kita mendukung namanya kelompok Prabowo, kita aja Pak. Prinsip kami sudah begitu. Konkretnya